Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Afif Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri React.js, di mana kita akan coba melakukan setup atau inisiasi project React.js kita. Di sini kita akan gunakan berbagai cara ya, karena untuk menginisiasi React itu bukan kayak kita menginstal katakanlah Laravel atau Express gitu ya, tapi di sini kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, yang pertama kita bisa buka dulu di react.dev. Ini adalah sebuah dokumentasi terbaru dari React yang kebetulan kalau tidak salah baru naik di bulan lalu ya, atau masih di sekitaran Maret juga, di mana di sini React betul-betul memberikan satu update atau gebrakan yang cukup menarik gitu ya untuk kita para developer React terutama, di mana dokumentasinya di sini lebih enak dibandingkan dengan dokumentasi sebelumnya, dan juga ada beberapa fitur yang awalnya itu bisa kita gunakan tapi saat ini tidak direkomendasikan oleh React gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat fiturnya apa. Nah, tapi di sini kita akan coba dulu sebelum melakukan instalasi, tentunya kita perlu mendownload yang namanya Node.js karena nanti kita akan melakukan instalasi menggunakan Node.js untuk React-nya. Nah, di sini saya merekomendasikan teman-teman untuk install di versi 16 ke atas karena banyak sekali library React nantinya ya yang ada di dalam ekosistem React itu kadang-kadang tidak support dengan Node.js versi lama. Nah, jadi saran saya adalah untuk coba upgrade ke versi 16 atau biar lebih aman itu coba upgrade di versi 18 ya. Nah, di sini teman-teman bisa download di nodejs.org. Setelah teman-teman download, baru kita masuk lagi ke website React-nya, di mana react.dev ini kita bisa masuk ke bagian Learn. Nah, di sini kita lihat di bagian Installation. Kalau kita scroll ke bawah, di sini bisa kita lihat ada Try React Locally. Nah, ini cara yang pertama untuk melakukan setup terhadap React Project. Nah, di sini kita tidak membutuhkan npm ya. Jadi kita bisa kopikan code yang disediakan. Ini bisa kita copy, kita buat misalkan di sini sebuah folder. Saya tulis di sini React HTML aja ya. Nah, di sini kita bisa buat index.html. Nah, ini kita paste ke sini. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk menggunakan CDN. Ini adalah contoh penggunaan React di mana dia bisa menggunakan Babel ya. Di sini Babelnya dipanggil melalui CDN, React-nya juga kita panggil melalui CDN. Tapi ini bukan best practice ya, karena nantinya ketika kita akan menggunakan library atau ekosistem dari React itu sendiri, katakanlah untuk nanti memanage state, misalnya menggunakan Redux, itu kita berarti harus panggil lagi CDN-nya. Itu pun kita belum tentu ada gitu CDN-nya ya. Dan itu kebayang akan sangat ribet sekali. Nah, jika kita menggunakan Node.js atau nantinya menggunakan React secara utuh tanpa kita panggil melalui CDN, itu kan kita bisa install library atau package-package untuk ekosistem React-nya menggunakan npm. Nah, tapi tidak apa-apa, kita tunjukkan saja di sini ya. Jadi, ini sebetulnya untuk code-nya nanti akan sama ya dengan kalau kita menggunakan instalasi menggunakan Node.js gitu ya. Nah, tapi di sini bedanya adalah ya dia harus dibungkus ke dalam sebuah script yang mana scriptnya sendiri itu harus pakai Babel ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya ada sebuah function yaitu myApp di sini yang mereturn sebuah HTML ya. Nah, inilah script JSX ya atau JavaScript XML. Kalau tanpa Babel itu nggak bisa ya kita bikin function yang mereturn sebuah sintak HTML. Nah, kemudian setelah itu baru kita dokumen .getElementById. Nah, di sini untuk mengambil elemen HTML berdasarkan ID-nya. Di sini ID root berarti yang ini ya. Dimana setelah itu dia akan membuat sebuah React DOM ya. Untuk root-nya yaitu dari ID root ini. Nah, nanti yang myApp ini akan dirender ya di dalam ID root ini. Jadi nanti istilahnya seperti ini. Ketika kita tulis kayak gini, berarti ini akan muncul hello world gitu ya.
Nah, ini sama aja sebetulnya gitu ya. Nah, tapi di sini konsepnya adalah menggunakan React. Ini tentu saya sendiri pun akan menghindari gitu ya untuk penggunaan React seperti ini karena ini sangat tidak best practice. Tapi nggak apa-apa, kita coba kalau ini kita jalankan ya. Ini bisa kita open in browser. Nah, ini muncul. Kalau saya ubah, misalkan di sini saya ubahnya jadi Afif gitu ya. Ini kita refresh. Nah, dia berubah, tapi lama banget ya nge-refresh-nya karena dia harus manggil CDN dari React itu sendiri. Nah, ini jelas dari sisi performance pun sudah nggak masuk lah gitu ya kalau kita jadikan ini sebagai production level nanti ke depannya. Nah, sekarang kita sudah coba yang pakai HTML. Ada cara kedua, kalau teman-teman buka di dokumentasi React yang lama. Ya, sebelumnya itu ada di reactjs.org, tapi karena dia dokumentasi utamanya sudah dipindah ke react.dev, kita masih bisa akses dokumentasi lamanya di legacy.reactjs.org ya. Nah, di sini kalau kita buka di documentation-nya, kemudian kita cari ada create a new React app. Nah, kalau kita scroll, di sini kita bisa menggunakan npx create React app, kemudian nama project-nya apa? Di sini misalkan my app. Nah, ini dulu menjadi titik awal ya kita untuk kalau mau belajar React. Tapi kalau saat ini kita buka di dokumentasi resmi React-nya yang ada di react.dev, create React app ini sudah tidak ada. Artinya apa? Artinya sudah tidak direkomendasikan lagi bahkan oleh React-nya sendiri. Dan ini sebetulnya sudah jadi bahan perbincangan dari beberapa developer yang menggunakan React. Itu rata-rata ngeluh gitu ya. Untuk apa masih ada create React app? Nah, kenapa sih lebih baik kita hindari untuk menggunakan create React app ini? Karena dari sisi performance, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah semua codingan kita itu nanti harus ditaruh di satu file gitu ya. Nah, itu kan nggak bagus banget. Dan nantinya banyak sekali library atau juga konfigurasi yang perlu kita install gitu ya. Nah, itu males banget gitu ya. Tidak best practice pastinya. Nah, jadi di sini kita jangan gunakanlah untuk create React app ini. Kalau kita buka di dokumentasi resminya yang baru, itu ada start a new React project. Di sini untuk production grade terutama katanya adalah silakan gunakan langsung framework-nya. Bisa menggunakan Next.js. Next.js ini adalah sebuah React framework yang mana kita bisa manfaatkan untuk membuat full stack aplikasi. Kemudian bisa kita menggunakan Remix atau Gatsby atau juga Expo kalau kita mau menggunakan React Native. Nah, kemudian apakah bisa menggunakan React tanpa framework? Ya bisa. Tadi ya pakai create React app gitu. Tapi kan ini tidak direkomendasikan. Nah, juga kalau kita mau belajar React gitu ya sebagai pemula, saya sendiri tidak merekomendasikan langsung ke Next.js. Kenapa? Karena nantinya kita nggak akan bisa ngerasain nih React-nya itu seperti apa gitu tanpa framework gitu ya. Nah, maka dari itu tadi gitu ya, pakai create React app bukan best practice. Terus saya bilang bahwa kalau mau belajar React jangan langsung pakai Next.js. Harus pakai apa dong gitu ya? Yang itu nggak boleh, yang ini nggak boleh gitu. Nah, ada satu tools lagi namanya adalah Vite. Nah, jadi Vite ini adalah sebuah front-end tooling yang mana bisa kita manfaatkan untuk membuat React app gitu ya. Nah, bahkan bukan hanya React app saja. Kalau kita baca guide-nya, di sini dia mensupport vanilla JavaScript, Vue, React, Preact, Lead, dan Svelte gitu ya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan untuk membuat aplikasi React. Nah, di sini ada untuk cara instalasinya. Kita akan coba gunakan dulu React dengan Vite ini untuk belajar React-nya secara murni gitu ya. Baru nanti ketika kita sudah dirasa menguasai React, kita akan masuk ke Next.js. Jadi untuk sementara kita akan gunakan Vite ini. Nah, di sini karena kita tadi saya sarankan untuk menggunakan Node.js yang bisa dibilang terbaru, maka harusnya kita sudah menggunakan NPM versi 7.
Itu karena dia otomatis terinstall ketika kita melakukan instalasi Node.js. Nah, sekarang kita bisa masuk ke Visual Studio Code. Ini kita tutup. Nah, kita bisa buka terminal ya. Itu caranya adalah di atas ada tab terminal, kemudian new terminal, atau juga kita bisa menggunakan Ctrl Shift Backtick ya. Itu sama saja. Nah, di sini kita bisa copy yang ini ya. Perintah yang kedua. Tapi kita ubah, di sini saya nggak mau my view app, tapi di sini saya mau ubah aja jadi my React app gitu ya. Ini bebas aja nama projectnya. Kemudian template-nya itu gunakan React, bukan Vue. Nah, di sini tinggal kita klik enter. Oke, nah di sini kita bisa change directory ya. Di sini perintahnya ada my React app. Jadi kita masuk ke my React app. Kemudian kita lakukan npm install ya. Tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, ini untuk instalasinya selesai, kita bisa buka. Kita lihat di sini ada beberapa folder ya. Tapi yang paling utama adalah src ini ya. Nah, di sini juga ada public nanti untuk menyimpan gambar biasanya gitu ya, atau aset-aset yang nanti akan digunakan untuk websitenya. Nah, kita lihat di sini extension filenya dia sudah JSX ya. Untuk main file dari React-nya sendiri itu ada di main.jsx ya. Di sini kita lihat ada React DOM, kemudian create root. Di sini dokumen get element by ID root. Dan juga dia akan ngerender app ya. App ini diimport dari file app.jsx. Nah, yang ini ya. Nah, dari mana get element by ID root ini? Itu ada di index.html yang mana nanti ini tidak akan kita ubah-ubah, ini kita biarkan saja. Nah, di sini kita udah bisa coba langsung coding React. Kalau kita cek di package.json untuk menjalankannya, kita bisa gunakan npm run dev ya. Di sini coba kita tulis npm run dev, atau juga kita bisa langsung jalankan void ya. Tapi nggak apa-apa, kita tulis saja npm run dev. Nah, di sini kita lihat ada URL ya yang bisa kita buka di browser. Kita coba buka. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini artinya kita sudah berhasil menginstal React menggunakan void ya. Nah, ini kita bisa coba ubah aja. Misalkan di sini jangan void plus React, tapi misalkan nama kita gitu ya. Saya coba ubah. Nah, ketika kita save filenya, dia akan melakukan update ya. Otomatis. Tidak perlu kita refresh halaman lagi kayak tadi, misalkan di sini gitu ya. Yang menggunakan hanya HTML saja. Nah, void ini dia langsung otomatis terupdate ketika ada perubahan di code-nya. Nah, ini udah menggunakan React banget gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada sedikit perbedaan ya, karena ini adalah sintak JSX. Kalau kita mau ngasih kelas ke sebuah elemen di HTML, kalau hanya menggunakan HTML biasa itu biasanya kelas ya. Tapi kalau menggunakan JSX itu kita gunakan class name. Nah, ini tentunya berguna kalau kita nanti akan gunakan CSS. Nah, ini lebih baik kita coba hapus aja dulu ya. Biar nggak bingung nanti. Nah, kemudian juga yang ini kita hapus dulu saja. Nah, untuk CSS ini teman-teman bebas. Kalau teman-teman mau pakai CSS biasa silakan gitu ya. Tapi di sini saya nggak mau repot gitu ya. Jadi saya akan coba install aja Tailwind biar nanti kita gampang juga untuk bikin tampilannya gitu ya. Karena di sini saya nggak akan ngajarin cara untuk bikin tampilan, tapi cara menggunakan React itu sendiri gitu. Nah, jadi kita bisa masuk ke tailwindcss.com ya. Kemudian ada di documentation. Itu kita bisa masuk framework guides. Di sini banyak ya untuk penggunaannya karena kita menggunakan void, kita pilih void. Nah, terus di sini kita akan coba install. Oh, ini untuk menginstal void-nya ya. Kita udah tadi. Ini tinggal yang ini berarti kita install beberapa kebutuhan yaitu Tailwind CSS, Post CSS dan Auto Prefixer ya. Nah, di sini kita matikan dulu.
Caranya adalah dengan Ctrl C ya. Kita paste ke sini ya, npm install min-d. Min-d ini nanti akan menjadi dependencies untuk development artinya ya. Oke, instalasinya selesai. Kita kembali lagi ke dokumentasi dari Tailwind. Di sini kita perlu mengetikkan npx tailwind css init min p ya. Kita coba di sini npx tailwind css init min p. Oke, dia akan mengenerate dua buah file, yaitu tailwind.config.cjs dan juga postcss.config.cjs ya. Nah, selanjutnya adalah kita diminta untuk memasukkan yang ini, tailwind.config.cjs-nya. Di sini hanya merubah yang konten saja. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya terakhir adalah masukkan script berikut ke dalam index.css ya. Nah, yang ini berarti ini bisa kita hapus aja. Nah, seperti ini. Ini biarkan aja ya, unknown rule. Ini tidak berpengaruh harusnya. Kemudian juga app.css ini kita bisa hapus aja gitu ya. Nah, yang ini udah dipanggil di main.jsx-nya ya, import.index.css. Kemudian untuk yang ini saya hapus dulu, import app CSS-nya ya. Oke, kita bisa coba lagi npm run dev. Oke, ini belum ada isinya ya. Ini saya coba tulis dulu seperti ini. Jadi dia harus ada di dalam kurung, kemudian atau biar nggak bingung kita tambahkan div lagi, kemudian kita masukkan hello world ya. Oke, kita coba cek di sini. Nah, ini dia hello world ya. Nah, di sini harusnya saya bisa langsung gunakan, ini hapus aja jadi flex misalkan, justify center. Nah, dia ke tengah ya. Ini artinya tailwind-nya udah jalan nih ya. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan bg blue 600 misalkan dan juga min h screen. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga item center ya, biar dia ke tengah. Nah, seperti ini. Jadi ini kurang lebih kita sudah berhasil untuk melakukan setup untuk project kita, dan kita juga sudah menginstal Tailwind nantinya supaya kita lebih mudah untuk melakukan pengkodean. Kita tidak perlu lagi memikirkan CSS-nya gitu ya, tapi kita betul-betul fokus untuk belajar React-nya gitu ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.